Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semuanya, murid-muridku semuanya. Semoga hari ini Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga, menyelamatkan dan melimpahkan rezeki, menguatkan iman Islam dan membawa kita kepada kemuliaan hidup. Amin. Allahumma amin. Ingat, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Pada hari ini kita akan belajar dengan tema masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Peta konsep masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali, periodisasi sejarah Islam, kemajuan Islam pada periode klasik, tokoh-tokoh kejayaan Islam, menelaah perkembangan Islam pada masa kejayaan, bangkitnya kembali peradaban Islam. Peta konsep dengan judul masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Sama-sama dengan niatan nawaitu lillahi ta'ala, semoga membawakan berkah manfaat pada kita semua. Amin Allahumma amin. Perhatikan, ingat, yang wajib itu bukan hanya sholat dan lainnya saja. Menuntut ilmu pun hukumnya wajib, berdosa jika tidak menuntut ilmu. Perhatikan itu. Jadi kita harus belajar dan terus belajar. Semangat dalam belajar dan beribadah. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya membagi sejarah Islam ada 3 periode. Pertama, periode klasik, kedua, periode pertengahan, ketiga, periode modern. Jadi ada 3 periode besar menurut buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu pertama kerajaan Umayyah atau sering disebut dengan Daulat Umayyah, berupa kemajuan Islam di bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial serta bidang militer. Dan kedua kerajaan Abbasiyah yang sering disebut dengan Daulah Abbasiyah, ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Tentu saja kemajuan umat Islam baik pada masa Umayyah, Bani Abbasiyah terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3, Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal antara lain sebagai berikut. 1, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2, gerakan berjemaah.
tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam, tokoh-tokoh Muslim yang telah menyumbangkan karyanya untuk peradaban Islam. Satu, Ibnu Rus. Nama lengkap beliau Abu Al-Alwin Muhammad Ibnu Rus, lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah, wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain kitab Hidayat Al-Mutahid, kitab yang membahas tentang fikih, Kuliat fil At-Tib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. Ibnu Rus berpendapat antara filsafat agama Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Ini adalah foto beliau. Berikutnya nama lengkap Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Jatul Islam, bukti kebenaran Islam. Jasa beliau terdapat umat Islam di antaranya seperti yang dilihat. Yang berikutnya nama lengkap Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau merupakan satu-satu filsuf Islam dari Arab. Ia disebut dengan filsuf Al-Arab, orang Arab. Berikutnya nama lengkap Abu Nuh Muhammad Ibnu Taham Ibnu Al-Farabi, lahir di Farabi, Pennsylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Bidang ini berpengetahuannya antara logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Nama lengkap Abu Al-Husain Ibnu Sina, lahir di desa Sana pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 1300 Masehi. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Ini adalah Ibnu Rus. Punya tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam ini luar biasa mereka. Karya-karya mereka dapat kita contoh sehingga kita lebih semangat dalam belajar, menghasilkan karya-karya tentunya di bidang agama Islam. Semoga pelajaran ini membawa berkah bagi Bapak sendiri, pada kalian, juga berkah ilmunya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.